saya ingat cerita beberapa tahun lalu lah, ketika waktu itu Usman lagi cari-cari rumah, gitu bilang, udah ke Tangsel aja gitu kan, ada lah yang masih murah di luar BSD atau Bintaro gitu ya. Kekurangannya cuma satu, Tangsel dikuasai dinasti gitu kan. Jadi saya kira itu dinasti dulu hanya problem di Banten dan Tangsel, dan ternyata itu menjadi ancaman bagi kita semua di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari semua indikator, Banten dibandingkan provinsi lain di Jawa ada saya kira berada yang paling bawah. Dan karena memang di Banten dikuasai dinasti dan kompetisinya di antar dinasti. Nah ini yang saya kira menjadi bahaya dari politik dinasti. Dan ini juga saya kira tadi dikatakan Usman menarik mundur kita. Karena saya kira beberapa tahun yang lalu, satu dekade lalu kita cukup bergembira merayakan demokrasi karena apa? Karena kemudian semua orang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, semua orang bekerja keras, jadi banyak kepala daerah itu ingin dianggap sebagai yang berhasil, dan kemudian kita memilih dari mereka yang berhasil. Tetapi dengan politik dinasti kemudian ya kita hanya mendapatkan pilihannya terbatas, artinya pilihan yang mereka dikarbit. Ini yang saya kira menjadi resiko bagi kita semuanya, dan saya kira ini mengurangi ininya demokrasi, saya kira makna demokrasi. Dan kemudian terkait dengan lontaran dari Alif Iman tadi, bahwa demokrasi ini mengandaikan semua orang ini punya kesempatan yang sama. Orang muda juga punya kesempatan yang sama. Tetapi sekali lagi demokrasi kita sebelumnya kita melihat bahwa memang benar-benar posisinya sama, tapi yang dapat pilihan lebih adalah mereka yang berprestasi. Jadi bagi anak muda tentu harus berprestasi dulu kalau mau menjadi pemimpin. Dan ini yang saya kira sungguh meresahkan, karena dengan politik dinasti ini prestasi tidak akan muncul gitu ya, dan praktis ini ya. Ya teman-teman yang dari Sumatera Utara atau di Medan pasti tahu lah tiang-tiang apa namanya, tiang-tiang pocong di kota Medan itu gitu ya. Ini kan selalu contoh bagaimana saya kira dampak politik dinasti. Saya kira penegak hukum juga akan sulit lah ngadepi menantu presiden gitu kan. Nah, ini menjadi alarm bagi kita semuanya. Jadi bukan membatasi anak muda, tetapi demokrasi memaksa anak muda dan kita semuanya untuk berprestasi, bekerja keras agar semua kemudian dia menjadi pilihan dan memberi harapan sebetulnya. Nah kalau seperti ini kan pilihannya terbatas, artinya anak muda yang bisa naik adalah anak muda, anak atau keturunan atau bagian dari keluarga yang berpengaruh, keluarga yang berkuasa. Dan saya kira itu bukan esensi demokrasi. Terima kasih. Di antara kita tentu ada yang pernah jatuh cinta pada Jokowi. Tapi saya pribadi tidak pernah lagi jatuh cinta setelah jatuh cinta pada istri saya itu. Dan karena itu sudah sejak awal ketika saya diminta oleh Andi Wijayanto sebagai manajer kampanye Jokowi dan Alexander Retnowulan pada awal-awal sebelum Jokowi, Alexander Retnowulan ketika ingin melibatkan saya di dalam tim Jokowi, saya sudah menyampaikan sikap saya di newmandala.org bahwa saya ragu itu karena kedekatan dengan militer dari mulai Hendro Priyono, kemudian Riyamizat Riyakudu, Jenderal Wiranto gitu. Dan juga kepentingan oligarki gitu. Jadi ada yang pernah jatuh cinta lalu patah hati. Saya dengan segala kerendahan hati saya tidak pernah jatuh cinta itu. Saya ingin selalu dingin dan saya selalu ingin melihat sebagai struktur. Jadi kalau siapapun orangnya, sebaik apapun orangnya, kalau strukturnya masih sangat oligarki, tidak mungkin perubahan itu bisa kita peroleh. Bagaimana lalu perubahannya? Dulu kita mendobrak struktur dengan kekuatan massa, dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan pemuda, dengan kekuatan pelajar, dengan kekuatan ibu-ibu. Dan hari inilah sebenarnya kita ingin kembali menjahit kekuatan sosial itu. Supaya tumbuh kekuatan baru untuk bisa mengkoreksi struktur itu. Jadi kita tidak berharap pada orang, sebaik apapun kalau ia berkuasa, apalagi diberi kuasa yang besar, dia cenderung korup. Dan untuk itu kita hari ini di sini berada. Tokoh, guru besar, aktivis, sastrawan, kita ingin mencoba menjadi semacam penjaga terakhir dari demokrasi Indonesia yang pernah kita tegakkan selama 25 tahun dan hari ini sedang dikhianati. Terima kasih.